Oke, maaf ya. Bahasan. Jadi waktu awal itu kan kita membahas tentang farmasi forensik, ya kan? Nah, ada yang tahu nggak bedanya farmasi forensik, kimia forensik, sama toksikologi forensik? Ada yang tahu? Eh, apa bedanya farmasi forensik, kimia forensik, sama toksikologi forensik? Coba sel ini ada. Iya Bu, ada Bu. Mm-mm. Kalau Kamu menurut tahu? Hmm? kalau menurut saya sih dari zatnya Bu yang diperiksa ya Bu. Kalau farmasi forensik itu yang berhubungan dengan obat-obat farmasi. Kalau Mm-mm. kimia forensik itu zat-zat kimia Bu yang di Zat kimia. yang Kalau diperiksa. farmasi forensik, zat-zatnya. Zat-zat sama sama aja, bukan? Iya, tapi lebih spesifik Bu. Kalau farmasi kan dia kayak obat-obatan, tapi kalau kimia kan lebih luas ya Bu. Oke, Kayak kimia, kimia, bahan-bahan. kimia beda sama farmasi. Agak mirip sih Bu. Wah, oke, ya. eh ada benarnya. Tapi coba yang lain ada nggak? Kalian pernah baca-baca nggak apa itu bedanya farmasi forensik, kemudian kimia forensik, kemudian toksikologi forensik gitu. Kalian pernah Ibu, baca-baca? Hmm. kalau Pak. kalau farmasi forensik itu ada kaitannya sama hukum dan undang-undang ya, Bu ya. Kalau Oke. kimia forensik itu dia lebih ke instrumen kimia-kimia gitu, Bu. Terus? Kalau buat yang toksikologinya itu dia kayak menganalisis suatu kasus racun gitu, Bu. Zat-zat aktif gitu, Bu. Hmm. Sampel-sampel darah, urin gitu. Ya, oke. Terakhir, ada lagi yang mau bantu jawab? Ada yang mau bantu jawab? Ayo, siapa nih? Ananda udah. Ananda udah Saya belum? nih Bu, coba Bu. Ini siapa? Fahmi. Oke, Mi. Ya Bu, Apa kalau toksikologi itu eh eh, kalau toksikologi itu yang mempelajari tentang tentang zat-zat yang bersifat berbahaya Bu, yang toksik buat manusia. Terus kalau kimia forensik itu eh kalau kimia forensik itu sama aja ya Bu ya. Aduh saya jadi bingung. gimana sih? Kalau intinya sama-sama buat menegakkan hukum juga nggak sih, Bu? Iya, benar. Sama-sama seperti itu. Ya udah deh, daripada ini lama nantinya ya. Jadi gini, kalau forensik, kata-kata forensik kan berhubungan dengan hukum, ya kan, dan undang-undang. Atau kalau kita perhatikan misalnya yang segala berhubungan dengan hukum dan undang-undang. Itu forensik. Nah, sekarang kimia forensik, farmasi forensik. Kalau farmasi forensik kan tentunya yang berhubungan dengan obat-obatan, terkait dengan narkotika, psikotropika, obat-obat terlarang, atau obat-obat yang digunakan di dalam pelayanan kesehatan. Farmasi forensik. Ternyata obat-obat itu digunakan untuk eh, perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum, ya. Nah, kemudian itu farmasi forensik. Farmasi forensik
Nanti kan terkait ada yang namanya Undang-Undang Narkotika dan Undang-Undang Psikotropika, penyalahgunaan narkotika dan psikotropika, ya. Nah, itu farmasi berhubungan dengan obat-obatan. Nah, sekarang kalau kimia forensik itu berhubungan dengan zat kimia. Jadi, obat ada di dalamnya zat kimia, ya. Nah, zat kimia ini yang dihubungkan dengan kegiatan kriminalitas. Contohnya apa? Nah, zat kimia misalnya keracunan, ya. Zat kimianya kan ada tuh zatnya. Nah, zat itu harus diidentifikasi, ya kan? Diidentifikasi dengan berbagai alat identifikasi. Nah, itulah yang dinamakan dengan kimia forensik. Regen-regen kimia yang digunakan untuk menganalisis suatu zat yang membuat orang terpapar di dalam kasus-kasus yang ada. Ya. Kalau toksikologi forensik, dia yang berhubungan dengan racun, ya, yang menyebabkan kematian. Zat-zat apa saja yang menyebabkan kematian itu masuk ke dalam toksikologi forensik. Misalnya pestisida, ya, atau hal-hal lain lah yang bisa menimbulkan kematian. Nah, gitu ya. Nah, itu bedanya. Jadi ada tuh perbedaan yang mendasar. Intinya adalah kimia forensik, farmasi forensik, toksikologi forensik itu saling berhubungan. Nah, kimia adalah ilmu ya yang membicarakan tentang bagaimana komposisi, bagaimana apa namanya profil suatu zat ya sebagai suatu material atau elemen yang biasanya digunakan di dalam proses forensik ya. Nah, ini Bapak Kimia itu Antoine Lavoisier. Nah, jadi kimia forensik itu aplikasi dari bahan-bahan kimia yang digunakan di dalam kasus kejahatan. Ya, itu seperti apa gitu kan ya? Apa saja misalnya bahan-bahan kimia apa saja ya seperti cairan atau obat-obat yang berbahaya. Kemudian bagaimana cara menganalisanya nanti? Apakah didapat dari darah atau didapat dari cairan-cairan tubuh atau didapat dari pengujian-pengujian yang lain. Jadi segala hal yang berhubungan dengan bahan kimia, ya. Nah, contohnya lagi, misalnya di sini kita lihat adanya tes DNA, ya kan? Di dalam suatu kasus kejahatan, pada saat kita tidak bisa menentukan atau menganalisis suatu kejadian, kita pasti menggunakan tes DNA. Nah, tes DNA ini pasti menggunakan bahan-bahan kimia. Nah, ya bagaimana bahan kimia itu diperlukan nantinya untuk menemukan jawaban dari satu permasalahan yang lain. Ya. Nah, kemudian, nah ini bahan kimia tersebut itu nanti dicek ya, dianalisis dengan menggunakan HPLC, dengan menggunakan spektrofotometer, ya. Jadi ini yang namanya kimia forensik. Nah, beda dengan farmasi forensik. Kalau farmasi forensik yaitu obat-obatnya, ya. Obat-obatnya itu apa sih? Gitu. Tapi kalau ini kimia, berhubungan dengan bahan kimia, berhubungan dengan bagaimana dia menganalisis zat-zat kimia yang bisa menimbulkan suatu kasus tadinya, ya. Nah, ini adalah teknik-teknik yang digunakan untuk mengidentifikasi berbagai macam spesimen, bisa dari darah, bisa dari cairan tubuh, bisa dari apa namanya
serpihan-serpihan tubuh ya, atau cairan-cairan yang dikeluarkan, bisa dari rambut atau sidik jari kita. Nah, itu bagaimana cara menentukannya atau mendeteksinya atau bagaimana cara kita mengetahuinya gitu. Nah, itu dipelajari dari kimia forensik ya. Nih, contohnya enzim multiple immunoassay teknik. Jadi, digunakan untuk men-screening sampel dari urin ya. Kemudian SEM, mikroskop elektor scanning ya, digunakan untuk mengidentifikasi spesimen ya. Spesimennya macam-macam, bisa rambut, bisa serat, bisa cat, partikel-partikel cat ya, bisa obat-obatan, bisa metal. Jadi tidak selalu berhubungan dengan yang namanya zat-zat aktif obat ya, tetapi berhubungan dengan partikel-partikel yang ada yang terkait dengan satu kasus forensik tertentu. Kemudian ada lagi yang namanya spektroskopi ya. Nah, spektroskopi ini kan beda lagi ya. Nanti kita bisa dari sini bisa menghasilkan spektrum yang akan menentukan tentang sidik jari dari sesuatu. Ya, oke. Nah, jadi, ini yang berhubungan dengan kimia forensik. Nah, kalau toksikologi forensik nanti beda lagi ya. Fahmi, itu kok cuma ada rambutnya aja, Mi? Nah, kalau toksikologi forensik itu nanti beda lagi ya. Nah, analisis bahan kimia yang berhubungan, terutama analisis bahan yang toksik ya. Jadi bagaimana nanti obat-obatan itu kan bersifat sebagai racun ya, atau obat-obat itu ternyata mematikan sehingga didapat korbannya meninggal. Nah, apa saja zat kimia apa saja yang menimbulkan keracunan atau yang menimbulkan kematian. Nah, itu yang dipelajari di dalam toksikologi forensik. Nah, misalnya di sini bahan kimia yang toksik, misalnya ada asam nitrat, itu menyebabkan rasa terbakar, pada mulut, hidung, atau bibir. Itu ya. Nah, ini nanti toksikologi forensik saya akan jelaskan pada pertemuan berikutnya. Oke, sampai sini dari perbedaan antara farmasi forensik, kimia forensik, sama toksikologi forensik. Ada yang mau ditanyakan tidak? Nah, nanti kalian tinggal baca lagi ya ininya. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Bu, saya Enggak. mau tanya deh, Bu. Hmm. Eh, eh, biasanya kalau di peradilan gitu yang ada yang ngebutuhin ahli forensik, itu biasanya kan dari dokter ya, Bu, atau ahli kimia. Kalau untuk dari farmasi sendiri, bisa juga nggak sih, Bu, jadi ahli forensik kayak gitu? Apa ini cuman cabang dari pelajaran forensik? Kan waktu awal kan saya udah jelasin bahwa farmasi juga bisa sebagai ahli forensik karena
ada kan bagian-bagian dari farmasi kan. Nah, cuma kalau terkait dengan dokter, pasti itu berhubungan dengan manusia, adanya eh, kasus pada manusia dan organ-organ tubuh manusia. Kalau di farmasi kan kita nggak belajar tentang itu ya. Nah, jadi, andai kan misalnya ada kasus apa namanya yang membuat seseorang meninggal kemudian tapi karena eh, dipukul atau kulitnya lebam, itu kan nggak bisa dari farmasi ya. Kalau farmasi kan hanya tahu bahwa oh mungkin ada KDRT, tapi kenapa dia lebam itu, kenapa dia meninggal, apakah ada keracunan yang lain gitu. Nah, itu butuh yang namanya dokter. Nah, dokter itu yang punya wewenang untuk memeriksa seseorang. Kalau farmasi kan nggak punya wewenang. Kalau orang kimia juga nggak punya wewenang, ya kan? Nah, maka dokter lah yang diberi kewenangan yang lebih untuk memeriksa seseorang, apakah orang tersebut mendapatkan kasus mendapatkan kasus kriminalitas yang berhubungan dengan undang-undang. Nah, farmasi bisa nggak Bu jadi ahli forensik? Ya bisa, gitu kan? Karena tadi saya bilang cabang forensik kan tidak hanya berhubungan dengan manusia saja, tapi tadi ada misalnya penyalahgunaan obat, penyalahgunaan narkotika, atau penyalahgunaan misalnya penyalahgunaan resep. Nah, itu kan farmasi yang berwenang di dalamnya, ya kan? Dokter nggak akan tahu gitu. Nah, jadi yang ditanya nanti adalah ahli-ahli farmasi yang memberikan masukan gitu. Jadi di yang pertama kali di pengantarnya saya pernah jelasin bahwa yang menjadi forensik gitu itu tidak hanya kepolisian misalnya, tetapi juga bisa dari dokter, bisa dari farmasi, bisa dari biologi, bisa dari kimia, dan yang lain-lain. Jadi ilmu farmasi itu banyak ya dan berkembang. Dan farmasi tidak hanya ada di pelayanan saja, tidak ada di rumah sakit, apotek itu nggak gitu juga ya. Farmasi kan banyak lapangan pekerjaannya. Bisa di PBR, bisa di research, bisa di apa namanya eh, penelitian gitu. Gitu ya, Mi ya. Ya Bu, Bu, terus kalau misalkan eh, berarti farmasi juga punya wewenang buat menganalisa nggak Bu? Farmasi punya wewenang menganalisa. Bisa, Nah, itu dia bakalan bentrok nggak Bu sama kimia farmasi, sama kimia forensiknya? enggak. Enggak bentrok. Kan tadi saya bilang kalau misalnya sekarang gini, farmasi bisa kan menganalisa zat di dalam suatu obat ya. Kan ada ya. Eh, Kimia juga bisa diberi pengetahuan seperti itu. Jadi nggak bentrok dengan orang-orang farmasi dan orang-orang kimia nggak bentrok. Tetapi maksudnya di sini yang kimia forensik yaitu apa namanya bagaimana cara menganalisis bahan-bahan kimia tersebut sehingga kita bisa meyakinkan bahwa oh orang ini ternyata diracun oleh agen nitrat misalnya atau keracunan oleh agen nitrat atau keracunan oleh tembaga. Gimana kita taunya coba? Kalau misalnya kita bisa menentukan dia keracunan oleh tembaga kalau kita tidak menganalisa. Nah, kira-kira siapa? Apakah itu seorang ahli kimia atau ahli farmasi? Semua pun pasti bisa, ya. Karena farmasi juga diberikan ilmunya untuk menganalisis kan, untuk menganalisis zat-zat kimia. Ya, oke. Nah, sekarang kita beralih ke namanya illicit. Hmm. Nah, ini adalah illicit trafficking. Sudah pernah
Sudah pernah mendengar belum? Belum taunya black. Illicit trafficking ini adalah perdagangan gelap. Perdagangan gelap artinya yaitu perdagangan yang ilegal, yang tidak apa namanya tidak mempunyai undang-undang sebenarnya dan tidak dilindungi undang-undang. Ya, illicit trafficking itu adalah hasil dari fenomena sosial ekonomi umum yang dikenal dengan nama globalisasi, ya, yang muncul karena berbagai sistem kegiatan produksi ekonomi. Jadi karena ada perdagangan berarti ada permintaan dan ada kebutuhan, ya. Ya, ada stok dan ada demand, ya kan? Nah, sehingga kenapa ini terjadi ya? Karena memang sudah sering terjadi ya jual beli. Jual beli kan apa aja? Bisa barang, jasa, dan yang lain-lain. Ternyata ini ada yang namanya perdagangan gelap, ya. Pada dasarnya globalisasi yang ada itu melibatkan penggabungan dalam perusahaan industrial dan bisnis, pembelian aset serta pembangunan-pembangunan yang baru dan pembangunan yang baru fasilitas produksi. Nah, ini kenapa ada illicit trafficking, perdagangan gelap? Ya, karena perdagangan gelap itu berpotensi terjadi karena susunan atau geografis Indonesia itu terlalu besar, ya, banyak pulau di mana-mana, ya kan, zona waktunya juga berbeda-beda. Kemudian Indonesia dikelilingi oleh lautan, ya, lautan, sehingga itu mudah digunakan sebagai titik masuk dan keluarnya perdagangan manusia atau penyelundup. Jadi mudah ya, karena negara kita adalah negara yang kaya, tentunya kita amat sangat sukar untuk melindungi zona yang ada di wilayah kita, ya. Kalau kalian dengar waktu itu ada yang namanya zona ekonomi eksklusif, ya, seperti itu. Apa namanya, untuk membatasi mana lautan itu kan sulit, ya, makanya dibatasi dengan namanya zona ekonomi eksklusif. Jadi kalau di perbatasan laut itu ada batasnya, mana daerah Indonesia misalnya, mana daerah Malaysia, sehingga kita sedikit saja nelayan-nelayan kita sedikit saja melenceng ke lautnya Malaysia misalnya, itu sudah ditangkap dan dianggap sebagai apa namanya, penyelundup atau mata-mata, atau dianggap sebagai apa namanya, mengambil apa namanya, ikan yang ada di negara. Nah, itu seperti itu, ya. Kalau dahulu kita juga pernah kenal kan, setiap kapal asing yang memasuki wilayah Indonesia itu kapalnya diledakkan gitu, ya. Itu karena apa? Ya karena pelautan itu atau negara kita, negara-negara tempat-tempat daerah terpencil itu gampang sekali dimasuki oleh orang-orang yang mendapatkan keuntungan, ya. Nah, makanya ada yang namanya perdagangan ilegal karena kan butuh cepat, ya, dan tidak perlu izin. Nah, apa saja nih bentuk illicit trafficking? Yang pertama adalah perdagangan manusia, perdagangan organ tubuh, perdagangan narkoba, perdagangan senjata dan bahan nuklir, serta perdagangan satwa liar. Nah, ini adalah apa namanya, perdagangan gelap yang memang harus diperhatikan dan butuh evaluasi, butuh monitoring supaya perdagangan-perdagangan ini tidak berkelanjutan, ya. Nah, sebagian besar misalnya kalau perdagangan itu
manusia ya, itu biasanya terjadi di daerah negara Asia dan Timur Tengah. Kenapa? Karena adanya hutang di negara tersebut sehingga membutuhkan kerja paksa. Nah, anak-anak dan perempuan itu diperdagangkan atau dijadikan sebagai perbudakan atau prostitusi baik secara internal maupun regional, sehingga seringkali ya kelompok-kelompok yang ada itu masuk ke negara-negara yang berkembang karena itu sangat mudah pengawasannya. Kemudian ini perdagangan narkotika. Nah, perdagangan narkotika juga merupakan bisnis global yang menggiurkan ya. Ternyata ada sindikatnya ya, sehingga masyarakat juga perlu berhati-hati. Ini 3% dari populasi dunia atau 185 juta masyarakat itu mengkonsumsi obat-obat terlarang setiap tahunnya. Dan ini besar sekali ya, misalnya ketersediaan heroin di Amerika Selatan misalnya itu mencapai 200.000 dolar per kilogram. Nah ini kan sesuatu ya yang menghasilkan uang di suatu negara. Jadi ada satu negara ya memang eh, apa namanya narkobanya memang apa ya menggeliat perdagangan narkobanya karena memang sangat-sangat menguntungkan. Nah, sindikat penyelundupan narkoba Israel dan Rusia serta peredaran eh, narkoba yang di Eropa itu sudah terkenal ya. Dan ekspornya juga sudah ke seluruh negara-negara yang ada. Nah, ternyata di samping adanya perdagangan narkoba, resiko lainnya ternyata kasus HIV juga meningkat akibat penggunaan suntikan. Nah, ini adalah penyalahgunaan ganja yang ada. Kemudian ini nuklir ya. Jadi apa namanya radioaktif itu juga merupakan salah satu yang harus dipantau ya. Badan Energi Atom Internasional itu memantau dan mengatur bidang nuklir di kancah internasional ya, di mana disebutkan bahwa statistik perdagangan nuklir ilegal itu mencapai insiden yang paling besar ya. Kenapa nuklir dan radioaktif itu di diperdagangkan secara ilegal ya? Karena mungkin orang membuat senjata-senjata ini ya senjata-senjata biologi nanti sewaktu-waktu kalau perang kan, nah mereka udah siap nih senjata biologinya atau senjata nuklirnya ya yang untuk menyerang di suatu daerah. Nah, kemudian perdagangan satwa liar. Nah, ini juga merupakan perdagangan gelap yang menghasilkan miliaran dolar ya keuntungan setiap tahunnya. Berbeda mungkin ya satwa liar yang ada di negara Eropa dengan satwa liar yang ada di negara Asia. Dan kadang-kadang kejahatan-kejahatan itu akan merusak nantinya ya eh, keberadaan satwa liar yang ada di suatu negara. Nah, ya, jadi satwa liar juga bernilai tinggi ya untuk bisa diperdagangkan nanti. Nah, ini sedikit ya tentang perdagangan-perdagangan ilegal atau perdagangan gelap ya yang memang bisa disalahgunakan nantinya. Nah, untuk apa namanya tugas kalian ya, tugas kalian, kalian membuat PPT ya. Ini ada berapa sih orangnya? 23, Ibu. 23. 23 berarti dibagi 5 ya. Berarti berapa tuh? 23 dibagi 5 berarti ada yang 4,
ada yang 5 ya. Nah, ini ada kalian buat cari jurnalnya ya. Bagaimana itu perdagangan manusia, perdagangan organ tubuh, perdagangan narkoba, perdagangan senjata dan bahan nuklir, serta perdagangan satwa liar. Cari jurnalnya dahulu, kemudian kalian buat PPT-nya ya. Seperti apa sih sebenarnya perdagangan manusia itu, jurnalnya sudah berapa banyak sih gitu ya. Kemudian di mana saja negara-negara yang memperdagangkan manusia gitu kan. Pasti ada konsumennya dan pasti ada penyedianya. Nah, itu ya kalian harus tahu. Ya, oke. Dikumpulinnya minggu depan saja dan minggu depan kita bisa presentasi minggu depan untuk illicit trafficking. Ada yang mau ditanyakan? Ibu mohon maaf, berarti nanti minggu depan itu semua kelompok presentasi ya, Bu? Dari jurnal yang didapat. Iya, tiap kelompok presentasi. Tapi sebelum hari hanya saya di WA dulu ya bahan presentasinya ya. Presentasinya Baik, Bu. adalah jurnalnya dipresentasi, jurnalnya diperlihatkan, jurnalnya sama PPT-nya nanti yang dipresentasikan. Baik, Bu. Terima kasih. Iya. Oke. Oke, saya mau absen dahulu supaya kita bisa siap-siap berbuka. Dia Ayu ada? Hadir, Bu. Anita Rahman Pertiwi. Muhammad Romli. Hadir, Bu. Yulita. Hadir, Bu. Bu. Hadir, Bu. Siti Nurmaya. Hadir, Ibu. Fahmi. Ananda. Sela Rahayu. Fahmi ada? Ananda. Hadir, Bu. Iskandar Hakim. Hadir, Ibu. Nia. Hadir, Bu. Mutiara Andini. Hadir, Bu. Nia Mulyani. Septia. Hadir, Bu. Indah Oktavia. Hadir, Bu. Siti Askia. Hadir, Bu. Ilmi. Hadir. Selinia. Hadir, Bu. Silvi Nurani. Hadir, Ibu Silvi Nuraini. Ibu izin Nia Mulyani hadir. Hah? Nia Mulyani hadir. Bu, Anda hadir. Oke ya. Oke, kita ketemu lagi minggu depan dengan presentasi ya. Masing-masing presentasi. Kelompoknya jangan lupa dikasih tahu dulu sama saya ya. Kelompoknya siapa-siapa aja namanya. Oke, mungkin itu dulu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.